A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kegiatan P5 kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, di minggu kemarin kegiatan P5 kita sudah mengidentifikasi ya jenis-jenis sampah, yaitu ada dua. Sampah apa saja? Dan sekarang pada tahap kontekstualisasi kita akan membahas tentang manfaat dan dampak sampah. Ya. Nah, sekarang saya sajikan video untuk kalian amati, yaitu videonya tentang manfaat sampah. Pengolahan limbah besar memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru dan justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat tentang video tentang manfaat dan dampak sampah. Sekarang saya jelaskan tentang manfaat sampah. Manfaat sampah ini ada dua, ya. Yang pertama adalah reduce. Reduce itu apa? Reduce adalah langkah pertama dan berdampak paling besar dalam menjaga lingkungan. Pasalnya melalui reduce, Anda bisa menekan keinginan untuk konsumtif berlebihan. Misalnya apa? Contohnya, ketika kalian beli sesuatu di toko, ya, kemudian jangan pakai tas kresek atau tas plastik. Terus gantinya apa? Kita gunakan tas kain atau tas dari kertas. Seperti yang di Matahari, ya, kalau kalian sering ke Matahari, sudah pernah ke Matahari, ketika kalian membayar barang yang kalian beli, maka sama hasilnya dikasih tas yang berbahan kertas. Kalau tidak gitu, kita membawa sendiri tas dari rumah yang berbahan kain. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu reuse. Reuse itu apa? Reuse adalah memakai kembali barang-barang untuk manfaat lainnya. Misalnya ketika ada serabut kelapa ini bisa kita manfaatkan
mendaur ulang sampah plastik ini membutuhkan mesin khusus. Ya, misalnya seperti itu tadi. Misalnya ada saset sampo atau saset kemasan yang lainnya itu digunakan untuk dijadikan menjadi sepatu, untuk dijadikan menjadi tas dan lain-lain. Ya, jadi manfaatnya ini ada 3, yaitu yang pertama reduce, yang kedua adalah reuse, dan yang ketiga adalah recycle. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang Bu Fira akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya ini kalian tulis manfaat dari sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nanti kalau sesuai, ya jawabannya sesuai, berarti nanti nilainya adalah 100. Kalau tidak sesuai, ya nanti nilainya bisa 50 atau bisa juga 0. Ya, kalau salah semua. Kalau ada yang sesuai tapi tidak benar semuanya, masih ada benar yang salah satu atau salah 2-nya, maka nanti nilainya mendapat 50. Kelompok 1 Aurel, tolong diambil LKPD-nya. Kemudian Mia. Nah, itu kalian tulis manfaat dari sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalian temukan apa belum jawabannya? Sudah dapat dari kelompok 1 menemukan apa saja manfaat dari sampah. Reduce, membawa botol minuman yang bisa dipakai berulang-ulang setiap bepergian. Reuse, menjadikan botol bekas sebagai bak bunga. Recycle, mengumpulkan sampah non-organik yang telah disortir untuk dijadikan bahan baku bangunan, ekobrik, dan lain-lain. Ya, dari kelompok 1 tadi sudah ditemukan yaitu manfaat sampah. Yang pertama adalah reduce. Reduce ini dari kelompok 1. Yang pertama adalah membawa botol minuman yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kalau kita mau bepergian, ya kalian kan pasti mempunyai botol yang dibuat untuk membawa minuman. Biasanya beli-beli di pasar. Ya, itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi nanti diisi ulang, jadi tidak menimbulkan sampah. Kemudian yang kedua, mengganti popok sekali pakai dengan popok kain. Biasanya
ganti dengan menggunakan popok kain karena tidak akan menyebabkan sampah yang menumpuk. Ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah reuse. Reuse ini contohnya adalah menjadikan botol bekas sebagai pot bunga. Ya. Kalau ada botol-botol bekas minyak, bekas minuman, itu bisa dimanfaatkan untuk dipakai menjadi pot tumbuhan. Kemudian yang nomor 3 yaitu recycle. Manfaat dari recycle contohnya yaitu mengumpulkan sampah non-organik yang telah disortir untuk dijadikan bahan baku bangunan. Sudah paham? Sudah. Sekarang coba yang kelompok 2. Apa saja manfaat yang kalian temukan? Manfaat sampah reuse mengganti packaging dengan kemasan ramah lingkungan untuk meminimalkan listrik sekali pakai. Mengganti plastik belanja dengan tas belanja. Untuk manfaat sampah reuse, memanfaatkan serat kelapa untuk mencuci piring. Manfaat sampah recycle, membawa sampah plastik ke tempat pengukuran khusus daur ulang. Ya, dari kelompok 2 ditemukan bahwa reuse contohnya yaitu mengganti packaging. Packaging itu adalah kemasan dengan kemasan ramah lingkungan. Misalnya itu tadi mengganti tas kresek atau tas plastik dengan tas kain atau tas yang terbuat dari kertas. Kemudian yang kedua yaitu reuse. Reuse memanfaatkan serabut kelapa untuk mencuci piring. Kalau zaman dahulu itu mencuci piringnya memakai serabut kelapa supaya tidak menimbulkan sampah yang menumpuk. Kemudian yang ketiga yaitu recycle, membawa sampah plastik ke tempat peleburan khusus daur ulang. Ini memerlukan mesin khusus untuk daur ulang. Oke, kalau sudah selesai, sekarang saya pimpin berdoa dulu ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa